Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat anak-anakku semua kelas 10 yang saat ini berada dalam fase E berdasarkan kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas terkait dengan capaian pembelajaran yang pertama dari elemen Quran dan hadis, yaitu meraih kesuksesan dengan berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk kali ini yang pertama kita mencoba untuk bertadabur bahwa dari gambar-gambar yang ada itu memiliki pesan moral yang sangat luar biasa, bahwa segala sesuatunya untuk meraih kesuksesan itu butuh yang namanya usaha. Dari gambar yang pertama, proses dari pembuatan film animasi dari awal kegiatannya, membuatnya, hingga penyerahan piala juara karya ilmiah, serta menjaga kebersihan lingkungan. Dan kita lihat di gambar yang paling kanan, berbondong-bondong menuju ke tempat ibadah atau masjid. Nah, ini semua merupakan salah satu ciri atau contoh dari berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Ada pula kisah inspiratif bahwasanya Abdullah bin Idris al-Kufi yang wafat pada tahun 1900 atau 192 Hijriah, seorang ulama hadis yang amat terkenal. Selain khusyuk, ia sangat tekun pada bidang hadis. Pada setiap hadis yang ia riwayatkan dipastikan memiliki hujah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia pernah ditawari untuk menjadi qadhi atau hakim, tetapi ia menolak karena sifat waroknya. Ketika maut hendak menjemput Abdullah bin Idris, putrinya menangis. "Janganlah engkau menangis, wahai putriku. Aku sudah menghatamkan Al-Quran di rumah ini sebanyak 4.000 kali," kata Abdullah bin Idris dengan suara lirih. Nah, peristiwa serupa juga terjadi pada Abu Bakar bin Iyash al-Ashadi al-Kufi al-Khayyat yang wafat pada tahun 193 Hijriah, ulama senior Kufah yang ahli di bidang qiraah dan hadis. Ia telah menulis lebih dari 90 karya. Pada saat terakhir kehidupan Abu Bakar bin Iyas, adiknya menangis. "Jangan menangis, lihatlah mushola pribadi di rumah ini. Di situ aku telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali." Demikian terdengar dari lisan Abu Bakar bin Iyas. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kisah inspiratif ini memberikan sebuah pemikiran buat kita bagaimana kita selalu memanfaatkan usia kita dengan baik. Nah, ada 3 pertanyaan yang ingin kalian jawab, yaitu yang pertama, siapa di antara kalian yang ingin sukses? Ya, yang kedua, perlukah untuk menjadi sukses kita perlu berlomba-lomba dalam meraihnya? Dan yang ketiga, berlomba atau bersaing yang bagaimana yang diperbolehkan dalam Islam? Nah, sebelumnya kita simak dulu bacaan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
Demikian surat Al-Maidah ayat 48 yang mana mengandung pengertian, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Nah, ini anak-anakku sekalian, ya. Jadi surat Al-Maidah ayat ke-48 ini menjelaskan tentang bagaimana kita berkompetisi dalam kebaikan. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Nah, ini anak-anakku sekalian bisa lihat di dalam tabel. Yang pertama yaitu wa anzalna ilaika. Ya. Di sini sudah sangat jelas yang bertuliskan warna merah, yaitu terkena hukum bacaan majais munfasil. Nah, ini alasannya juga karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafal yang berbeda kalimat. Nah, ini. Yang kedua yaitu lafal musaddiqol 5, ya. Musaddiqol 5. Qaf berfathatain bertemu lam bertasdidnya. Ini disebut juga idgham bila gunah, ya. Yang ketiga adalah muhaq wa muhaiminan alaih. Nah, ini jelas fathatain, ya, bertemu dengan ain. Ini berarti hukum bacaannya izhar, ya. Ini harus dibaca jelas. Terus yang kedua, yang keempat adalah amma ja'aka. Ini adalah mad wajib mutasil karena memang ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dan yang berikutnya yang kelima adalah ja'alna, sangat jelas, dan ini hukum bacaan yang paling banyak kita temukan di dalam Al-Quran, yaitu mad tabi'i. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, nah, ini perilaku kompetensi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan bisa kita awali dengan yang pertama, yaitu kita dalam melakukan aktivitas selalu membacakan basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Dan yang ketiga, menjaga konsistensi. Dan yang keempat adalah mempelajari ilmu yang terkait. Dan yang kelima adalah membiasakan bekerja sama. Serta yang keenam, mengamati dan meniru serta memodifikasi. Anak-anakku, ini adalah bagian kecil dari contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang merupakan contoh berkompetisi dalam kebaikan. Anak-anakku yang saya cintai, berikutnya adalah terkait dengan etos kerja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita simak terlebih dahulu beberapa gambar, ya, yang ada di layar. Yang pertama ini adalah etos kerja orang Jepang yang sudah sangat terkenal, ya. Terus gambar yang kedua ini juga pemuda yang kreatif dan inovatif sehingga dia meraih juara. Dan gambar yang ketiga adalah gambar sosok orang dewasa yang sukses, ya. Dan yang gambar yang terakhir adalah orang yang masih dimanfaatkan sampai saat ini. Nah, ini karya orang yang masih dimanfaatkan sampai saat ini, ya. Misalnya kendaraan bermotor, handphone, pesawat terbang, laptop dan mobil, dan serta lainnya, yang mana itu semua adalah produk-produk dari orang-orang yang memiliki etos kerja yang sangat luar biasa sehingga bermanfaat hingga saat ini. Nah, ini juga banyak gambar di sini bahwa tak cukup kerja keras tapi harus juga kerja cerdas. Dari segalanya tidak ada yang instan, ya. Semuanya butuh yang namanya proses. Ini teman-teman bisa melihat bahwa kerja keras tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda dari mereka-mereka yang enggan untuk bekerja keras. Ini, ya, silahkan diperhatikan gambar-gambar berikut. Nah,
Ini kisah inspiratif teman-teman semuanya. Nah, ini kalau misalnya sejenak kita melihat, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid dan melihat Abu Umamah, salah satu sahabat Ansor, sedang duduk termenung seperti sedang merasa susah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa engkau duduk sendirian di masjid? Padahal ini bukan saatnya mengerjakan sholat. Abu Umamah menjawab, saya ini sedang banyak hutang, pailit, dan tidak punya semangat untuk bekerja. Saya selalu meliputi perasaan cemas dan ragu. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada Abu Umamah, jauhilah perasaan ragu dan putus asa, malas dan lemah kemampuan, pengecut dan kikir, gemar berhutang dan hubungan hubungan kurang baik dengan sesama manusia. Abu Umamah bersungguh-sungguh melaksanakan semua nasihat tersebut. Akhirnya kehidupan Abu Umamah menjadi lebih bahagia. Nah, anak-anakku sekalian, kisah inspiratif ini seharusnya bisa memberikan dorongan, semangat, motivasi kepada kita semua bahwa selama ini yang kita lakukan, selama ini yang kita perbuat, yang mana mengandung unsur malas, culas, dan lain sebagainya, sebagaimana kita seorang pelajar tentunya harus benar-benar giat demi untuk menyongsong masa depan lebih baik, perlu adanya sebuah kerja keras ya, atau etos kerja yang tinggi. Baik anak-anakku sekalian, nah ini definisi kerja keras. Kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Nah, sementara untuk kerja keras memiliki pengertian melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Nah, terus bagaimana kerja keras berdasarkan apa yang harus kalian lakukan sebagai seorang pelajar? Kerja keras dalam bentuk apa? Ya tentunya kalau masih dalam bentuk pelajar, bentuk kerja keras kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh, ya, melaksanakan segala tugas yang diberikan oleh guru dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan etos kerja, mari kita simak Quran Surat At-Taubah ayat 105 ya, tentang etos kerja tentunya. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Nah, ini dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini anak-anakku sekalian, bahwa Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini sudah sangat jelas apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang mana akan menghasilkan segala sesuatunya, dan tentunya sesuatu itu akan untuk kita sendiri. Nah, berikutnya di sini kita akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya ya. Dari Quran Surat At-Taubah ini ada 5, dan anak-anakku bisa mencari hukum bacaan tajwid yang lainnya di dalam Surat At-Taubah ini. Yang pertama, fasayyarallah. Nah, ini adalah hukum bacaannya adalah lam jalalah tafkhim, karena lafaz Allah didahului dengan fathah. Nah, yang berikutnya adalah amalukum wa rasuluhu. Nah, mim mati bertemu dengan waw, ini adalah hukum mim mati, tepatnya hukum izhar safawi ya, mim sukun bertemu dengan waw. Berikutnya yang kedua, wal mu'minun. Wal mu'minun di sini ada alif lam qamariyah.
Alif lam qamariyah adalah alif lam di sini adalah alif lam yang bertemu dengan huruf mim, ya, qamariyah. Jadi dibacanya wal mu'minun. Baik, yang berikutnya adalah berbeda dengan alif lam qamariyah. Di sini adalah alif lam syamsiyah. Contohnya wasyahadati. Ya, ini alif lam bertemu huruf shin, yang mana huruf alif lamnya lebih redup, ya, karena tersinar oleh matahari. Sementara yang kalau di atas itu huruf lamnya itu jelas karena tidak tersinar oleh matahari. Ya, seperti itulah kira-kira untuk lebih mudah mengingatnya. Yang berikutnya adalah fayunabbiukum bima. Fayunabbiukum bima ifasafawi. Nah, di sini mim mati bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah ifasafawi. Baik anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah kita mencoba untuk menelaah tafsir Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal salih hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mukmin di akhirat kelak, lalu akan dibalas sesuai dengan amal tersebut. Jika amalnya baik, maka terdapat pahala. Sebaliknya, amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya, seorang muslim haruslah memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. Dan yang ketiga, jangan merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal saleh lagi, tumbuhnya inisiatif untuk melakukan amal saleh sehingga orang lain, ya, ikut tergerak untuk melakukannya, padahal berlipat akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi contoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Dan yang keempat adalah setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaknya jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Nah, ini anak-anakku semuanya, ini adalah mentelaah tafsir, ya, dari Quran At-Taubah ayat 105. Nah, terus apa sih? Kita bekerja keras apakah memiliki tujuan? Pasti. Tujuan yang pertama dengan kita bekerja keras, yang pertama adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridho darinya. Semua aktivitas seseorang muslim di dunia ini seyogianya ini, ya, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tujuan dari bekerja keras adalah menolak kemungkaran, ya. Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur, sebab ada bisikan hawa nafsu dan syahwat yang tidak menjerumuskannya ke dalam kemungkaran, yang dapat menjerumuskannya ke dalam kemungkaran. Nah, seseorang yang mengisi waktunya untuk bekerja berarti telah berhasil menghalau sifat malas dan menghindar dampak negatif pengangguran. Yang ketiga adalah kepentingan amal sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk beramal soleh, ya, untuk beramal sosial atau bersedekah sesuai kemampuan yang dimiliki. Bagi seorang muslim yang bekerja, tenaga dan hasil pekerjaannya dapat digunakan untuk bersedekah. Dan yang keempat adalah memberikan nafkah keluarga, ya. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan istrinya, maka seorang suami harus rajin bekerja keras. Nah, anak-anakku, dari pertemuan ini bisa Bapak simpulkan bahwa kompetensi dalam kebaikan, ini umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia.
dan yang etos kerja. Kesimpulannya adalah bagi seorang yang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia yakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, ini adalah materi terkait dengan berlomba-lomba dalam kebaikan serta etos kerja. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, dan ini menjadi bahan buat anak-anakku sekalian untuk memenuhi tugas uji kompetensi yang akan segera dilaksanakan. Itu saja yang bisa Bapak berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.